Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar Quran Hadis tentang surah An-Nasr atau memahami isi kandungan surah An-Nasr. Sebelum kita melihat video selanjutnya, mari kita basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ayat ketiga. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Mufradat atau arti kata surah An-Nasr. Idza apabila jaa datang nasrullah pertolongan Allah wal fath dan kemenangan ra'aita engkau melihat annas manusia yadkhuluna mereka masuk dini agama afwaja berbondong-bondong fasabbih maka bertasbihlah rabbika Tuhanmu wasdaghfir dan mohonlah ampun kepadanya innahu sesungguhnya Dia Allah kana tawwaba adalah Maha Penerima Taubat. Selanjutnya memahami isi kandungan surah An-Nasr. Amati dan ceritakan gambar berikut. Tahukah kamu sebab-sebab turun asbabul nuzul dan isi kandungan surah An-Nasr? Agar kamu dapat mengetahui sebab-sebab turun dan isi kandungan surah An-Nasr. Ayo baca dan pahami uraian berikut. Surat An-Nasr tergolong surah Madaniyah sesudah hijrah, terdiri dari 3 ayat, merupakan surah ke-110 diturunkan setelah surah At-Taubah. An-Nasr artinya pertolongan. Nama An-Nasr diambil dari ayat pertama surah An-Nasr. Surah An-Nasr turun berkenaan dengan peristiwa Fathul Makkah atau pembebasan Makkah dari kaum kafir Quraisy. Kandungan surah An-Nasr dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Ayat pertama menceritakan tentang penaklukan Mekah yang pada waktu sebelumnya tertutup bagi kaum muslimin. Pada peristiwa Fathul Makkah, Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil menaklukkan kota Mekah. Kemenangan ini membuktikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Islam akan jaya. Kata Nasrullah pada ayat pertama diartikan dengan pertolongan dari Allah, karena hakikat kemenangan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Manusia hanya dapat berusaha dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Ayat kedua menjelaskan bahwa setelah kemenangan umat Islam atas Mekah, manusia dari seluruh penjuru tanah Arab berbondong-bondong datang dan menyatakan masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih dan memohon ampunan. Bertasbih artinya mengakui kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan istighfar adalah memohon ampun dan memperbaiki diri dari kesalahan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan memohon ampunan bagi orang-orang kafir yang sudah bertobat dan bersedia mengikuti syariat Islam tanpa paksaan dari siapapun. Bagaimana dengan penjelasan yang tadi? Semoga kalian paham ya dengan apa yang Budila jelaskan. Sekian dari Budila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.